warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Rahman dari Manajemen Pendidikan Islam Lokal A. Pada mata kuliah Politik dan Kebijakan Pendidikan ini, saya akan membahas mengenai memahami keterkaitan antara politik dan kebijakan dan kekuasaan. Dan di sini ada beberapa poin yang akan kita langsung saja kepada poin pertama, yaitu konsep implementasi kebijakan pendidikan. Dan di sini kita ketahui dulu apa itu konsep implementasi kebijakan pendidikan, yaitu pengertian dari implementasi kebijakan pendidikan. Nah, pengertian dari implementasi kebijakan pendidikan ini lebih kepada pelaksanaan keputusan-keputusan atau perintah-perintah atau dapat membentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang ada di pengadilan. Jadi di sini implementasi itu lebih kepada pelaksanaan keputusan yang telah diambil di dalam pengadilan. Yang selanjutnya itu pendekatan-pendekatan yang ada pada implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama itu pendekatan deskriptif. Nah, pendekatan deskriptif ini lebih kepada menerangkan suatu kejadian atau yang ada di masyarakat, kemudian ditafsirkan permasalahannya dan diberikan solusinya. Ini lebih kepada apa permasalahan-permasalahan yang sedang disoroti di dalam masyarakat. Dan selanjutnya itu pendekatan normatif. Pendekatan normatif ini lebih kepada kita memberikan norma-norma atau kaedah-kaedah yang efisien, juga disebut dengan cara yang lebih efisien digunakan untuk pemecahan masalah yang terjadi tadi. Yang selanjutnya adalah pendekatan evaluatif. Pendekatan evaluatif ini lebih kepada bagaimana cara kita mengevaluasi suatu masalah yang terjadi yang disoroti oleh masyarakat. Nah, dan ini diberikan pengukurannya gitu. Jadi ini lebih kepada pengukuran suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dan selanjutnya adalah aktor dari pelaksana kebijakan pendidikan. Di sini ada dua aktor pelaksana dalam kebijakan pendidikan. Yang pertama itu pelaku resmi atau aktor resmi. Nah, aktor resmi ini adalah aktor yang legal yang berperan di dalam dunia pendidikan. Aktor yang legal yang berperan di dalam dunia pendidikan itu seperti apa? Contohnya saja Kementerian Pendidikan yang mengatur segala urusan pendidikan yang ada. Selanjutnya adalah aktor resmi atau pelaku tak resmi. Nah, aktor resmi atau pelaku tak resmi ini lebih kepada organisasi yang ikut berperan di dalam dunia pendidikan, seperti contohnya partai politik. Nah, partai politik ini adalah partai-partai politik yang memberikan bantuan atau mereka berpartisipasi di dalam dunia pendidikan. Dan selanjutnya adalah jenis kebijakan pendidikan. Nah, jenis kebijakan pendidikan ini ada 4. Yang pertama itu pergantian kurikulum. Dan pergantian kurikulum ini terus dilakukan oleh pemerintah supaya terjadinya kemajuan pendidikan di Indonesia. Ini juga sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya adalah bantuan dana operasional sekolah atau sering sekali disebut dengan dana BOS. Nah, di sini dana BOS yang dimaksudnya adalah karena pendidikan itu sangat penting, jadi diberikan bantuan oleh pemerintah dana BOS supaya orang-orang yang ingin bersekolah bisa terbantu. Dan juga dana BOS ini digunakan untuk membeli atau melengkapi prasarana peralatan yang kurang di dalam sekolah tersebut. Yang selanjutnya adalah penerapan pendidikan budaya dan karakter di sekolah. Nah, penerapan pendidikan budaya dan karakter di sekolah ini sangat penting. Karena apa? Karena kita lihat sekarang ini banyak sekali anak-anak sekolah yang tidak mengerti dengan budaya yang ada di Indonesia. Maka kita terapkanlah pendidikan budaya supaya
lebih mengetahui budaya Indonesia dan mereka bangga dengan budaya Indonesia. Selanjutnya pendidikan karakter. Kenapa diberikan pendidikan karakter? Supaya anak-anak Indonesia ini lebih memiliki moral yang baik, karakter yang baik untuk masa depannya. Dan selanjutnya adalah kompetisi sekolah ini didirikan supaya untuk membantu pelayanan yang ada di sekolah dan juga untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang ada di sekolah. Jadi komite ini tugasnya untuk memberikan pelayanan pendidikan publik di sekolah. Dan selanjutnya adalah analisa kebijakan pendidikan dasar, kejuruan, dan perguruan tinggi. Nah, di analisa kebijakan pendidikan dasar ini ada beberapa hal atau fase yang dapat dilakukan. Yang pertama itu inisiasi. Nah, pada tahap inisiasi ini adalah akan timbul suatu masalah, maka di sini akan dilakukan cara untuk mengurangi beban dalam melanjutkan masalah tersebut. Selanjutnya adalah estimasi. Estimasi ini lebih kepada ditentukan arah pengukurannya, lebih kepada pemikiran bagaimana biaya yang akan ditanggung, keuntungan yang akan didapatkan, dan juga alternatif yang akan diberikan dari permasalahan yang telah timbul tersebut. Jadi dipikirkan segala sesuatunya untuk memecahkan suatu masalah itu. Nah, selanjutnya adalah seleksi. Nah, seleksi ini lebih kepada pengambilan keputusan. Jadi di sini ketika suatu permasalahan itu terjadi, maka harus cepat diambil keputusan yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahannya. Dan selanjutnya adalah implementasi. Nah, implementasi ini lebih kepada pelaksanaan dari option yang dipilih atau cara-cara yang dipilih untuk melaksanakan keputusan tadi, yaitu dikembalikan kepada realitas atau dikembalikan kepada kenyataannya. Yang selanjutnya adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah untuk menjawab pertanyaan cara mana yang gagal atau cara mana yang berhasil di dalam penerapkan kebijakan pendidikan ini. Jadi evaluasi ini lebih kepada memberikan jawaban kepada orang tentang kebijakan yang gagal dan kebijakan yang sukses. Dan selanjutnya adalah estimasi. Estimasi ini berhubungan dengan kebijakan fungsional atau tidak perlu berlebihan atau tidak perlu berlebihan. Jadi estimasi ini lebih kepada kebijakan yang fungsional, kebijakan yang lebih teratur untuk digunakan dalam pemecahan suatu masalah. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan.